pemirsa. Nah, itu tadi adalah fakta mengenai kulit manusia. Dan juga nanti kita akan membahas nih ya, mengenai penyakit yang bisa muncul di kulit kita. Yaitu salah satunya adalah monkeypox atau cacar monyet. Betul ya, banget, Dokter Haikal. Pas banget ya, cacar monyet itu ya. Jadi gini, memang penyakit ini itu mirip dengan cacar biasa ya, karena dia bintil berair dan ada di kulit. Betul. Nah, kita akan bahas nih seperti apa bentuknya, namun kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Pemirsa, meski angka kasus penyakit infeksi pernapasan COVID-19 telah cukup terkendali, namun isu kesehatan yang terjadi di dunia cukup bermunculan. Setelah hepatitis misterius yang banyak menyerang anak di berbagai negara termasuk Indonesia, kini publik kembali dikejutkan oleh munculnya penyakit cacar monyet di berbagai negara. Cacar monyet pertama kali ditemukan pada monyet di tahun 1958 dan menyerang manusia yakni kelompok anak di wilayah Kongo tahun 1970 dan disebabkan oleh virus human monkeypox. Seperti cacar lainnya, cacar monyet juga bergejala sama yakni adanya lesi pada dasar kulit, berisi cairan bening atau nanah dan terlihat seperti luka bakar dan disertai demam. Sebagian kasus di Inggris dan Eropa dikabarkan bila hal ini banyak menyerang kaum dengan orientasi seksual tertentu. Lalu, bisakah cacar monyet menular? Langkah penting apa yang harus dilakukan agar tak mudah terinfeksi cacar monyet? Bersama dokter di Studio Hidup Sehat akan mengupasnya untuk Anda berikut ini. Iya, penyakit cacar monyet, penyakit yang saat ini menjadi fokus WHO dan CDC karena dikhawatirkan bisa meluas meskipun saat ini kejadian cukup banyak di Eropa dan Inggris. Dan seperti penyakit virus lainnya, maka penyakit ini apakah ada vaksinnya? Di tengah kita sudah ada Dr. Robert Shinto, spesialis penyakit dalam. Pagi dok, apa kabar? Selamat pagi, Dr. Haikal. Selamat pagi dokter. Nah dokter, ini banyak sekali nih dok fakta atau mitos yang berada di masyarakat. Tapi masyarakat juga pasti pengen tahu apa sih sebenarnya cacar monyet ini dan bedanya apa sih dengan cacar yang biasanya? Silahkan dokter. Ya, jadi cacar monyet itu penyakit ruam. Ruam itu kemerahan pada kulit yang kemudian akan pada perjalanan dia muncul bintil-bintil. Gambarannya hampir mirip dengan cacar air, tapi ada beberapa hal yang membedakan. Tapi ada monyet-monyetnya? Enggak ya dok ya? Disebut cacar monyet karena pertama kali teridentifikasi pada monyet penelitian. Jadi pada tahun 50-an gitu ya, nah itu teridentifikasi pertama kali pada monyet penelitian. Tapi sebetulnya dia bisa menular ke manusia. Nah, cacar monyet itu berbeda dengan cacar air dalam beberapa hal kalau kita lebih jeli. Yang pertama, kalau cacar air biasanya transisi dari antara merah ke bintil, kemudian ke isi cairan, sampai kemudian kering, itu hitungannya hari. Nah, kalau cacar monyet biasa lebih lama dalam hitungan minggu. Yang kedua, biasanya cacar air tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Jadi di leher kita itu ada kelenjar-kelenjar, leher, ketiak, lipat paha, itu ada kelenjar yang bisa ada pada cacar monyet. Tapi tidak tampil pada cacar biasa, cacar air biasa. Itu perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya yang bisa membantu kita secara sederhana membedakan cacar monyet atau cacar air. Oke. Iya, dok. Tapi kan memang banyak yang mengatakan bahwa penyakit cacar monyet karena dia mirip dengan cacar air, jadi penularannya itu katanya bisa melalui udara atau bersentuhan kulit. Nah, ini sebetulnya sama nggak sih dok penularannya dengan cacar biasa? Ya, jadi justru cacar biasa itu jauh lebih menular. Cacar air ya, maksud saya cacar air itu lebih menular dibandingkan dengan cacar monyet. Kalau cacar air itu penularannya airborne. Airborne itu artinya udara, hanya butuh udara. Nah, tapi kalau cacar monyet yang sampai saat ini deklarasi itu droplet dan kontak. Droplet itu air liur gitu ya. Jadi penularannya lebih butuh jarak intimate dibanding dengan airborne. Jadi sebetulnya cacar air lebih menular dibandingkan dengan cacar monyet. Jadi kalau cacar monyet itu dia butuh kedekatannya lebih intim dok ya? Iya. Supaya bisa menular seperti itu. Jadi droplet, kanal droplet itu kata seperti COVID ya. COVID itu kan juga kita percaya droplet penularannya. Iya. Oke, nah ini banyak sekali fakta atau mitos yang beredar di masyarakat nih dokter. Katanya penyakit cacar monyet ini belum ditemukan vaksinasinya. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, jadi sampai sekarang memang belum ada satu produk vaksin yang dilisensikan untuk cacar monyet. Tapi karena strukturnya dia hampir mirip dengan cacar zaman dulu, variola,
Nah, maka vaksin variola itu memiliki proteksi 85% terhadap cacar monyet. Jadi kalau ditanya apakah ada vaksin khusus untuk dia, belum ada, tapi ada vaksin zaman dahulu yang kita pakai yang bisa kita reuse untuk penggunaan cacar monyet ini. Oke, jadi vaksin yang tadi itu dapat digunakan untuk mereduce, Dok, ya? Iya, untuk mengurangi risiko untuk menjadi sakit. Nah, tapi perhatikan itu vaksin cacar variola, bukan vaksin cacar air. Jadi jangan bukan kita bergesa-gesa vaksin cacar air, karena cacar air itu virusnya beda kelompok, beda golongan dengan cacar monyet ini. Tapi vaksin variola mungkin zaman orang tua zaman dahulu tuh yang menggunakan vaksin Vaccinia itu. Nah, Dok, tadi kan dikatakan bahwa monkeypox ini, cacar monyet ini membutuhkan waktu lebih lama untuk bergejala. Nah, sehingga ada yang mengatakan bahwa penyakit cacar monyet itu dapat menular lebih luas disebabkan karena masa inkubasi yang cukup lama sebelum bergejala. Ini fakta atau mitos? Ya, mitos. Jadi saya jelaskan dulu kesalahan konsep yang sering terjadi. Jadi masa sebelum orang itu menunjukkan sakit itu namanya masa inkubasi. Nah, masa inkubasi dia memang laporannya bisa lebih lama dibanding dengan cacar air biasa. Cacar air biasa itu masa inkubasinya kurang lebih 14-16 hari. Sementara cacar monyet bisa mencapai 21 hari. Nah, tapi masa inkubasi tersebut, orang itu tidak menularkan. Nah, orang itu akan menularkan di akhir dari fase mulai pertama dia demam sampai muncul ruam kulit. Nah, yang sering menjadi mudah untuk menular adalah karena dia mulai menularkan di fase dia demam sebelum ruam merahnya itu timbul. Gitu. Jadi ya kan kalau sudah muncul merah-merahnya, kemudian kita menjadi, oh ini menular nih. Nah, tapi sebetulnya hari-hari sebelumnya, itu yang bersangkutan sebetulnya sudah potensial untuk menularkan. Kalau gitu, apakah dapat dikatakan bahwa penyakit cacar monyet punya potensi untuk meluas lebih banyak atau tidak, Dok? Ya, jadi iya betul. Jadi memang meluasnya lebih banyak potensinya, maka itu WHO meminta kita untuk menjadi aware. Dan karena itu, untuk setiap kontak dengan pasien cacar monyet, maka yang bersangkutan masih bisa jalan atau melakukan aktivitas. Tetapi kalau sudah mulai demam atau bergejala, maka yang bersangkutan diminta untuk mengisolasi diri. Karena di fase itulah dia mulai potensial menjadi penular. Dan justru di masa inkubasi ketika nggak bergejala, mereka nggak tahu, Dok, ya? Iya, nah nggak apa-apa. Pada inkubasi yang bersangkutan memang masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Karena dianggap tidak menular. Menular itu pas saat demam atau mulai muncul ruam. Berarti kalau misalnya terjadi demam atau gejala-gejala demam nomor satunya, Dok, ya, itu langsung segera datang ke dokter mandiri, untuk diagnostik ya, dan kemudian isolasi mandiri. Baik, oke. Nah, ini fakta atau mitos berikutnya nih, Dokter. Penyakit cacar monyet ini katanya tidak mematikan. Ini fakta atau mitos, Dokter? Mitos. Mitos. Jadi tetap ada laporan kematian akibat cacar monyet kalau WHO pakai angka kurang dari 10%. Gitu ya. Jadi ada 2 strain yang beredar, strain tengah dan strain barat dari Afrika, gitu ya. Yang sekarang beredar strain di dunia yang saat ini itu adalah strain lebih baik, lebih jinak gitu ya. Nah, itu angka kematian 6%, tapi kurang lebih WHO mendeklar angka kematian 6-10% lah kurang lebih untuk cacar monyet ini. Jadi ada potensi untuk mematikan. Oh, kenapa bisa ya, Dok, ya? Jadi virus cacar ini ternyata bukan hanya di kulit saja urusannya, tapi dia bisa mengakibatkan juga radang di paru, pada beberapa keadaan juga bisa mengakibatkan gangguan kesadaran. Itu satu. Kemudian di daerah-daerah yang memang kalau kita tahu Afrika kan pelayanan kesehatannya memang tidak maju gitu ya. Jadi ya hal-hal yang ringan, yang simpel terjadi pun dapat mengakibatkan kematian karena misalnya kekurangan cairan, infeksi sekunder yang mungkin muncul karena luka terbuka, kemudian ada infeksi bakteri yang kemudian mengakibatkan kematian. Jadi bisa berkomplikasi ke organ lainnya, Dok, ya? Iya. Nah, Dok, ini seperti penyakit virus pada umumnya, katanya penyakit cacar monyet bisa sembuh dengan sendirinya. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Jadi dia bisa benar sembuh dengan sendirinya. Pengertian sembuh dengan sendiri bukan berarti digeletakin gitu aja gitu ya. Ya kita harus memberikan terapi suportif. Tadi saya bilang misalnya luka luas, cairan harus dipantau, kemudian obat untuk mengurangi gejala dipantau, perawatan kulit jangan sampai dia menjadi risiko infeksi gitu ya. Tapi pada dasarnya tidak ada obat sampai saat ini dan kemudian dia akan bisa self-limiting. Oke, jadi memang mesti membutuhkan pengobatan suportif, Dok, ya. Demamnya diobatin, kemudian gangguan kulit diobatin, jadi jangan dibiarkan begitu saja, Dok, ya. Oke. Iya. Oke, nah dokter ini pasti lagi banyak nih pertanyaan-pertanyaan nih ya, Dok, ya, dari masyarakat. Katanya nih ya, Dok, penyakit cacar monyet ini beresiko terhadap
orang dalam kelompok yang biseksual nih, atau gay, atau penyimpangan seksual. Nah, ini sebenarnya benar atau tidak ya dok ya? Penjelasannya seperti apa nih dokter? Tapi jangan jawab dulu, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Nah, kita kalau misalnya mau kilas balik nih ya, kilas balik pada saat pertama kalinya muncul yang namanya monkeypox atau cacar monyet, itu katanya banyak nih beredar info-info yang mengenai sejarah zaman dulunya. Itu katanya memang pertama kali ditemukan itu di Prancis ya, atau di Spain ya. Nanti kita akan langsung tanya nih sama Dr. Robert Sinto ya. Katanya kalau misalnya ketemu itu zaman dulu itu di sauna atau di pesta tempat emang orang yang penyimpangan seksual. Nah, ini benar atau tidak? Karena kita jadi merasa kayak masyarakat jadi penasaran nih ya dok ya, apakah lebih berisiko terhadap orang-orang yang kelompok yang memang tersebut? Silahkan dokter. Ya, jadi sebetulnya penyakit ini bukan penyakit baru. Penyakit ini sudah lama ada dan memang ada di negara endemis di Afrika. Betul. Nah, yang sekarang yang tahun 2022 merebak ini adalah karena kejadiannya muncul wabah di luar Afrika tersebut, yaitu di Eropa. Nah, di Eropa ini muncul laporan-laporan kasus pertama, itu ternyata terhubung dengan penularan yang terjadi di lingkungan yang tadi disebutkan. Nah, tapi sebetulnya kata kuncinya bukan masalah hubungan seksualnya semata saja, tapi lebih ke arah kontak eratnya. Ya, kita tahu kalau memang melakukan hubungan seksual kan pasti ada kontak erat. Betul. Nah, ketika terjadi kontak erat dengan individu yang terinfeksi atau percikan, misalnya lepuhnya yang kemudian tertempel di spray, di baju. Nah, itu yang kontak dengan bahan-bahan infeksius tersebutlah yang kemudian mengakibatkan penularan pada orang lain. Jadi sekali lagi, sekarang ini mereka lebih memandang bahwa sebetulnya kontak eratnya yang menjadi kata kunci sumber penularannya pada kelompok tersebut. Betul. Nah dok, ini tadi sempat disebut spray lah baju. Berarti kalau misalnya nih dok ya, ada misalnya spraynya sudah digunakan oleh individu yang tertular oleh monkeypox gitu, terus udah gitu kemudian digunakan lagi bersamaan dengan individu yang sehat, individu yang sehat itu bisa tertular melalui itu? Bisa. Jadi kan penularannya memang tadi ya droplet, satu lagi dengan kontak. Nah, kontak itu artinya kita berkontak dengan bahan biologis dari seseorang yang terinfeksi. Nah, karena kita tahu cacar itu kan pasti lukanya banyak, kemudian terbuka, expose. Nah, kalau kita ada kontak kulit, skin to skin kontak, nah itu sangat tinggi risikonya untuk kita terinfeksi. Oke. Dok, tadi dikatakan bahwa butuh kontak yang erat seperti COVID dok ya, jadi jaraknya lebih pendek. Nah, apakah berisiko bagi mereka yang melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum seperti pesawat, bus, kan apalagi sudah mulai dibuka semua nih ya. Semua negara sudah mulai membuka bordernya. Nah, ini bagaimana dok peluangnya? Apakah semakin beresiko tinggi atau bagaimana? Ya, jadi karena skin to skin contact sebetulnya kan kalau kita bayangkan, kalau kita jalan naik bis, kendaraan umum kan kita juga tidak secara sengaja skin to skin contact dengan orang lain ya. Jadi kalau kita bekerja di public facility, kemudian kita mengasumsikan bahwa kita bisa tertular dengan cara skin to skin contact, sebetulnya risikonya kecil. Apalagi kalau memang kita dengan baju kan ya tidak secara langsung terekspos. Yang kedua, maka itu pemerintah kita sekarang ini sangat menjaga border gitu ya, dan kemudian melakukan sosialisasi untuk apa? Agar mereka yang memang ada tanda dan gejala berupa lepuh, berupa ruam, yang kita curigai monkeypox memang diisolasi untuk bisa mencegah penularan itu ke lingkungan sekitarnya lebih besar. Betul. Nah dok, ini kan mengenai monkeypox ini sampai saat ini belum ada vaksinasinya berarti ya dok ya, yang khusus untuk monkeypox, dan juga apakah sudah ada obatnya? Belum juga ya dok jadi ya? ada antivirus yang kandidatnya, tapi memang ya karena ini penyakit yang kasarnya di negara barat itu baru naik, ya pasti butuh waktu untuk kita sampai ke kesimpulan penelitian apakah memang obat-obat tertentu, antivirus tertentu bermanfaat atau tidak. Tapi ada 2 kandidat yang kemudian banyak dipakai sebagai case series ya, jadi orang diobati kemudian dilaporkan. Nah ini kan baru kandidat nih dok, tapi kalau misalnya amit-amit jangan sampai gitu ya, kita supaya nggak panik nih masyarakatnya ya, ternyata misalnya udah ada gejalanya, ada demam, kemudian ada ruamnya gitu ya, walaupun bisa sembuh sendiri, ada nggak sih dok obat-obatan misalnya P3K-nya gitu ya, yang di rumah kita bisa
siapkan dulu nih supaya pada saat datang gitu ya, amit-amit jangan sampai, tapi pada saat datang sudah ada persiapannya. Silakan dokter. Ya, jadi yang kita obati karena tidak ada obat antivirus penyebabnya sampai Ya. saat ini, maka yang kita obati adalah gejala yang muncul. Nah, kita list sekarang gejala yang muncul. Yang pertama demam. Karena itu obat P3K pertama yang bisa kita siapkan adalah obat anti demam. Obat anti demam. Kemudian yang kedua, berbeda dengan cacar air. Kalau cacar air itu biasanya gatal. Nah, kalau cacar monyet itu nyeri sebetulnya keluhannya. Sehingga kita bisa berikan anti nyeri gitu ya sebagai obat P3K pertama. Iya. Nah, kadang-kadang anti demamnya juga ada anti nyerinya. Iya, gitu betul. ya. Jadi kalau memang kita menggunakan obat anti demam misalnya Udah paracetamol cukup. dan kemudian nyerinya sudah bisa terbantu, ya kita tidak perlu menambahkan anti nyeri berikutnya. Betul. Yang ketiga tentu cairan rehidrasi. Kalau anak kecil terutama misalnya terinfeksi, kemudian dia demam tinggi, keringat banyak, maka kita perlu rehidrasi. Maka obat-obat cairan isotonik itu bisa menjadi salah satu alternatif P3K yang harus kita siapkan untuk mengganti cairan tubuh yang kurang saat keringat keluar banyak, kemudian luka terekspos pada Yes, udara. Betul. Dan juga nutrisinya juga ya Betul, dok iya. ya, harus Iya. tetap menjaga nutrisinya. Iya. Dok, dan tentunya ini perlu diisolasi dok ya, kalau ada kata infeksi ya. Ya, jadi sampai sekarang memang perlu diisolasi. Ya. Terakhir kali dari Kementerian Kesehatan sebentar lagi akan mengeluarkan juknis, petunjuk teknis gitu ya. Nah, apakah memang melihat keadaannya nanti, Oke. apakah kita memutuskan untuk semua isolasi terpusat Ya. atau isolasi mandiri gitu ya. Ya. Nah, untungnya kita sudah disiapkan dengan pandemi sebelumnya. Oke. Jadi kalau memang pun dibutuhkan isolasi secara terpusat di rumah sakit, Ya. fasilitas kesehatan kita saat COVID sedang turun, ruangan-ruangan itu masih bisa dipakai untuk ruang isolasi Dan untuk tentunya lama isolasi ini tergantung juknis tadi ya. Dok? Ya, jadi lama isolasi nanti akan sesuai dengan lama lesi muncul. Jadi Oke. saat kropeng tersebut mulai hilang dan kemudian muncul kulit Ya. baru, di saat itulah kita anggap bahwa yang Kurang bersangkutan lebih tidak berapa hari itu infeksi. dok ya? Kalau lihat dari perjalanannya akan membutuhkan waktu 21 hari, 3 sampai 4 minggu sampai 21 kropengnya hari. hilang. Nah, maka itu nanti Lumayan. kalau melihat masa pemantauan seperti demikian kan tidak mungkin semuanya di rumah sakit kan. Betul. Nah, makanya nanti pemberdayaan masyarakat dirawat di rumah-rumah. Di rumah. Nah, dengan edukasi yang baik bisa mengurangi beban di rumah sakit. Iya. Dok, ini masyarakat ingin tahu dok ya, sebetulnya bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Apakah sudah ada data yang menunjukkan sudah ada masyarakat kita yang terinfeksi penyakit ini? Ya, sampai saat ini belum ada laporan dari Kementerian Kesehatan. Beberapa kasus yang kemudian diajukan ternyata adalah lebih condong untuk cacar monyet, cacar air, Tapi sebetulnya negara kita sudah memiliki fasilitas untuk pemeriksaan virus tersebut PCR-nya. Jadi ya Semoga- kalau memang ada kasus. Semoga jangan dok ya. Dok, apakah ada kelompok usia tertentu yang lebih rentan gitu dok? Iya. Nah, jadi kalau kerentanan semua rentan, Semua, ya? tetapi yang rentan menjadi buruk adalah mereka yang usia muda, anak-anak, kemudian wanita hamil dan tentu usia lanjut ya. Lanjut. Dan Oh, tentunya penyakit oke. ini bisa menular kepada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, gender maupun seksual orientasinya dok Iya, ya. iya. Iya. Selama Nah, tadi ya dok, kontak erat. tipsnya nih kepada masyarakat supaya masyarakat nggak panik terhadap wabah cacar monyet yang saat ini sudah terjadi di Eropa dan di Inggris. Yang pertama, kenali penyakitnya dulu. Kalau kita nggak mengenal penyakitnya, begitu kita lihat cacar air, kita langsung parno cacar monyet gitu ya. Jadi kenali penyakitnya dahulu. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah dikenali dan ada risiko untuk cacar monyet, segera datang ke layanan kesehatan. Karena sekali lagi kita memiliki fasilitas diagnostiknya. Indonesia ya, walaupun memang belum sampai layanan, tapi kita secara negara memiliki fasilitas diagnostiknya. Yang ketiga, isolasi. Betul. Dan yang keempat, sebetulnya dasar dari semuanya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalau kita Betul. cuci tangan, apalagi sekarang droplet kita masih pakai masker, Iya. kemudian kita jaga jarak, maka itu sebetulnya bisa melindungi kita juga terhadap risiko terinfeksi cacar monyet tersebut. Wah, berarti protokol kesehatannya. Betul, karena prokes ya. ini bisa meminimalisir penularan penyakit ini dok ya. Iya. Iya, betul. Dan ternyata COVID mengajarkan kita bahwa penting sekali untuk menjaga hidup sehat ya. Betul. Pakai masker, rutin cuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Iya, betul sekali ya. Sekali lagi kita ingatkan nih ya, waspada boleh, tapi Iya. panik jangan ya. Oke, terima kasih Makasih, Dok. banyak ya Makasih, Dokter Robert terima kasih. atas Iya. informasinya. Dan saat lagi nih ya, akan ada informasi mengenai penyakit yang ditandai dengan sakit Iya. pinggang. Ya, Dan- nah betul. untuk itu nih ya, Nggak kenapa terasa Dr. ya. Haikal? 1 jam Yes. kita sudah membahas semua hal ini dan saatnya kami pamit. Untuk Haikal, Saya Dr. Renita Arlin. Indonesia hidup sehat.